Halo semua, kembali lagi bersama channel Jen Zero. Bersama saya Jen. Kali ini kita akan ngebahas tentang SKB 2 Menteri dan juga FKUB, apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peruntukannya apakah untuk semua agama gitu ya yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung aja ya. Begini, hampir setiap hari kita dengar yang namanya penyegelan ya, pelarangan, penutupan rumah-rumah ibadah non muslim, terutama gereja gitu ya, rumah ibadah orang Kristen gitu. Nah, ini dilakukan bukan cuma oleh warga doang, bahkan sekarang oleh pejabat daerahnya ya. Kemarin Bupati Purwakarta gitu ya, Bu Ani Ratna ya, di Jawa Barat, terus di Medan ya, sampai mereka harus ibadah di pinggir jalan di depan kantor wali kota di Medan itu ya. Nah, selalu alasannya begini mereka, ini nggak ada izin rumah ibadah ya, SKB 2 Menteri dan sebagainya gitu. Alasannya selalu itu gitu, selalu gitu. Mereka tahu kita mendapatkan itu tuh susah ya. Kenapa susah ya? Karena memang dipersulit gitu ya. Makanya itu menjadi selalu alasan mereka ya. Nah, gitu. Alasan utama mereka untuk menyegel gitu. Ini sekarang yang mau kita bahas adalah apakah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau kita baca dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, jelas kalau menurut saya itu bertentangan, karena pasal 29 ayat 2 kan mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu gitu loh. Sedangkan SKB 2 Menteri, FKUB dan sebagainya ini dibuat setelah tahun 2000-an ya. Nah, ini kan sedangkan Undang-Undang Dasar itu tahun 1945 gitu. Pada saat kita merdeka, itu negara menjamin hak asasi manusia kita sebagai warga negara untuk beribadah menurut kepercayaan kita, agama kita gitu ya. Nah, itulah yang benar. Karena itu dibuat ketika negara ini merdeka gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah FKUB dan SKB 2 Menteri dan sebagainya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Jelas bertentangan, karena dengan ini menjadi momok gitu loh ya, menjadi alasan utama mereka yang selalu mereka gunakan gitu ya untuk penyegelan rumah-rumah ibadah non muslim gitu. SKB 2 Menteri ini ya, dan apakah ini diperuntukkan untuk semua agama gitu ya. Kalau memang diperuntukkan untuk semua agama ya, tapi kita nggak pernah dengar ya yang namanya ada penyegelan masjid, pelarangan masjid gitu ya. Padahal kalau kita mau data secara adil ya, secara jujur, itu banyak sekali masjid-masjid di Indonesia yang berdiri tanpa izin ya, izin mendirikan bangunan rumah ibadah gitu ya. Apakah mereka ada IMB-nya? Kebanyakan pasti nggak ada. Apakah mereka punya SKB 2 Menteri dan FKUB? Pasti kebanyakan mereka juga nggak punya. Tapi nggak pernah kita dengar ada yang namanya penyegelan masjid gitu. Selalu adanya penyegelan gereja gitu loh. Pokoknya intinya rumah-rumah ibadah non muslim. Nah, inilah makanya kenapa ini menjadi tema saya. Apakah SKB 2 Menteri, FKUB ini diperuntukkan untuk semua agama? Kalau memang diperuntukkan untuk semua agama, karena kenapa selalu yang selalu viral, yang selalu jadi berita adalah rumah-rumah ibadah non muslim yang selalu disegel gitu ya. Kenapa gitu ya? Dan selalu alasannya itu gitu, alasan utamanya karena mereka tahu kita mendapatkan itu pasti susah. Kenapa susah ya? Karena memang dibikin susah, dipersulit. Makanya itu selalu alasan jadi senjata utama mereka gitu loh. Nah, ini secara Undang-Undang Dasar juga bertentangan gitu ya. Bertentangan dengan bukan membatasi lagi. Jadi menghilangkan hak asasi manusia kita sebagai warga negara Indonesia untuk beribadah kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita gitu loh. Makanya ini kita sebagai orang-orang yang non muslim ini ya, ini cuma sekedar saran dari saya. Kita harus cerdik ya, kita harus lebih kritis gitu. Jangan kita terlalu
ya udahlah ya gitu. Tapi nanti intinya mengeluh juga gitu, aduh susah banget mau ibadah aja ya disegel, dilarang. Tapi giliran ada satu rumah ibadah ya, gereja gitu, kita kadang suka cuek sesama orang Kristen ini. Udahlah gitu ya, udah kita kasih juga. Tuhan juga kan bilang kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Intinya apa? Kita juga jangan terlalu karena kasih jadi kelihatan kayak orang bego-bego begitu ya. Jadi kayak lemah gitu ya. Kita juga harus cerdik gitu. Jangan sampai hak asasi manusia kita sebagai manusia, sebagai warga negara itu diinjak-injak gitu ya. Kita harus kritis dengan apa? Ya kita ini ke pemerintah, kita gimana ini, Pak? Tolong deh, ini apa bertentangan ini dengan undang-undang dasar gitu kan. Ini kita SKB 2 menteri ini ada setelah tahun 2000-an gitu ya. Dan karena ini kita selalu semenjak itu susah untuk udah susah sebelumnya, memang udah susah, tambah lebih susah lagi untuk mendirikan rumah ibadah gitu ya. Dan ini SKB 2 menteri dan FKUB dan sebagainya ini tidak merata gitu loh, tidak dilakukan secara adil gitu loh. Diperuntukannya tuh tidak untuk semua agama gitu loh. Selalu yang kita tahu lah, non muslim selalu ya rumah-rumah ibadahnya gitu loh. Kita harus lebih ini loh, kritis ke pemerintah. Kan Presiden Jokowi kemarin juga udah bilang ya, sebelum sampai sebulan yang lalu dia bilang negara menjamin. Itu dia sangat tekankan sekali, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah, ini kita harus benar-benar kita bukan cuma sekedar lewat ini ya. Kita harus tekankan benar-benar ke pejabat-pejabat daerah yang berani ya, yang berani ibarat kata main hakim sendiri ya, dengan bikin peraturan-peraturan sendiri yang tidak sesuai dengan arahan pemerintah pusat gitu ya, yang nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kita harus lawan gitu ya. Kita harus tegas, kita harus berani, kita harus lawan. Nggak bisa begini. Kamu sebagai pejabat negara, sebagai pejabat pemerintah, sebagai pejabat daerah, seharusnya kamu melindungi hak kami sebagai warga negara gitu ya, untuk kami bisa beribadah, karena itu adalah hak asasi kami sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia di negara ini gitu loh. Gak bisa kamu malah membuat kami kehilangan hak kami gitu loh ya. Kita harus lebih berani lah menyuarakan gitu ya, gitu loh. Karena kita nggak usah takut, karena memang di Undang-Undang Dasar sendiri itu udah ada jaminannya gitu loh. Mereka yang seharusnya melindungi hak asasi kita malah justru menginjak-injak, menghapus hak asasi kita sebagai manusia ya, gitu loh. Kita inilah yang saya bilang berkali-kali, berita-berita seperti ini jangan cuma sekedar lewat gitu ya. Teriaknya cuma sekian detik, abis itu udahlah gitu ya. Soalnya ini akan terjadi terus kalau kita seperti ini terus gitu loh. Sebagai pejabat daerah, kalian harus melindungi hak asasi kami. Karena itulah kalian dipilih, karena itulah kalian diangkat, ya. Dan ini peraturan syarat-syarat ini tidak adil, tidak merata. Kalian kalau memang kalian mau memberlakukan itu, kalian harus memberlakukannya sama rata ke semua agama tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu gitu loh. Ya, gitu loh. Ya, saya harap pemerintah daerah ya, kalian ini sebenarnya kalian ini tahu Pancasila apa enggak sih ya? Kalian sebenarnya tahu Undang-Undang Dasar 1945 apa enggak sih gitu ya? Kalian ini sebenarnya apapun mengerti arti kata toleransi enggak gitu ya? Gitu. Kalian ini pejabat loh. Kalian harus punya rasa toleransi dan seharusnya kalian mengajarkan itu ke masyarakat. Bukannya kalian malah memberi contoh intoleransi kepada masyarakat gitu loh. Ya, memberi contoh yang buruk, memberi contoh yang negatif gitu. Ya sekian dari saya. Saya harap kita semua bisa belajar dari semua kasus-kasus ini ya. Kalau
SKB 2 Menteri, FKUB dan sebagainya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan peruntukannya ya ini tidak merata begitu loh. Jadi kita harus lebih kritis. Oke? Selamat malam. Salam damai, salam Pancasila.